Sebuah film bernama King Kong. Ya, itulah film populer dunia yang awal produksinya pada tahun 1933. Terinspirasi karena keberadaan kadal raksasa purba atau komodo asal Indonesia. Saking penasarannya dengan kadal raksasa purba itu, maka sejak saat itulah masyarakat dunia berbondong-bondong berkunjung ke Labuan Bajo untuk melihat komodo. Labuan Bajo ini komplit, budaya ada, pemandangan sangat bagus, pantainya cantik, dan di dunia yang nggak ada di tempat lain itu ada, yaitu komodo yang ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Kekuatan inilah yang harus kita pakai untuk mensejahterakan rakyat kita di sini. Sejak Presiden RI Joko Widodo pada 15 Juli 2019 menetapkan Labuan Bajo sebagai satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas, maka pembangunan infrastruktur pun secara masif dilakukan di ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kita rombak, pelabuhannya kita pindah ke pelabuhan yang baru di Waiklambu, dan kita harapkan tahapan yang pertama akan selesai di akhir tahun 2020, kemudian tahapan kedua akan selesai. Labuan Bajo menjadi istimewa karena di salah satu wilayah administrasinya terdapat sebuah kawasan konservasi yang terkenal di dunia, yakni Taman Nasional Komodo dengan pulau utama, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, Kilimotang, Nusa Kode, dan beberapa pulau kecil lainnya. Komodo adalah kadal purba raksasa bernama Latin Varanus komodensis yang telah ada sejak 40 juta tahun lampau. Saat ini populasi komodo sekitar 2.793 ekor dan hanya menyebar di Pulau Rinca 1.336 ekor, Pulau Komodo 1.288 ekor, Nusa Kode 86 ekor, dan Kilimotang 83 ekor. Padahal dikatakan peneliti biologi Amerika Serikat Michael Hutchins dalam bukunya Komodo Dragons, sampai menjelang era 1980, populasinya masih di kisaran 4.000 hingga 5.000 ekor. Spesies ini sangat rentan terhadap kepunahan dan dalam daftar Badan Internasional Konservasi Alam telah masuk ke dalam daftar merah kategori genting. Hewan karnivora berekor panjang ini pertama kali didokumentasikan secara ilmiah oleh Direktur Museum Zoologi Bogor Peter Anthony Owens pada 1912 silam. Ilmuwan Belanda itu menuliskan jurnal setelah menerima laporan penemuan biawak raksasa sepanjang 6 hingga 7 meter disertai bukti foto dan spesimen kulit dari pelaut berpangkat Letnan Kolonel bernama Jacques Karel van Steen van Hensbroek. Artikel soal Ora, sapaan masyarakat suku Manggarai untuk Komodo, membuat peneliti Douglas W. Barden melakukan ekspedisi ke Pulau Komodo pada 1926. Ia membawa 12 spesimen yang diawetkan serta 2 ekor komodo hidup untuk keperluan penelitian. Barden pula yang akhirnya memberi nama Komodo Dragon untuk hewan asli Indonesia ini. Ekspedisi Barden ini pun menginspirasi film ternama King Kong yang diproduksi pada tahun 1933. Sejak saat itu, masyarakat dunia pun penasaran dan berbondong-bondong ingin melihat kadal purba raksasa asal Indonesia. Menurut catatan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Manggarai Barat, sepanjang 2022 ada sekitar 60.770 wisatawan mancanegara berkunjung ke Labuan Bajo untuk melihat komodo. Angka itu lebih rendah dibandingkan 2019 ketika ada 256.609 orang dari seluruh dunia menyinggahi Labuan Bajo. Penyebab utama merosotnya tingkat kunjungan adalah adanya pandemi virus corona. Oleh karena itu, penunjukan Labuan Bajo sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 pada 9 hingga 11 Mei 2023 menjadi sebuah upaya pemerintah untuk mengembalikan pamornya sebagai objek wisata dunia. Labuan Bajo ini komplit, budaya ada, pemandangan sangat bagus, pantainya cantik, dan di dunia lain nggak ada, yaitu komodo. Ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Kekuatan inilah yang harus kita pakai untuk menyejahterakan rakyat kita di sini, ujar Presiden Joko Widodo di Labuan Bajo pada 21 Juli 2022 lalu.
Diperkirakan akan ada sekitar 1.000 orang delegasi dari 10 negara ASEAN, ditambah Timor Leste hadir di Labuan Bajo untuk berkonferensi. Angka itu belum termasuk sekitar 1.500 peliput asing. Indonesia sendiri memegang keketuaan KTT ASEAN 2023 dan ini adalah untuk kelima kalinya setelah sebelumnya pada tahun 1976, 1996, 2003, dan 2011. Tema KTT ASEAN 2023 kali ini adalah ASEAN Matters Epicentrum of Growth.